Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaifa halukun? Khair. Ya, saya berharap anak-anak ustazah pada pagi hari ini ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tak lupa juga pada pagi hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan sama kita, dari kita bangun tidur sampai detik ini. Ya, itu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Ya, kita masih diberikan oksigen, masih dikasih nikmat sehat, nikmat melihat, ya, yang dimana yang tadi sudah sebutkan itu mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Contohnya, nikmat sehat itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang lagi sakit, ya. Nah, kenapa orang sakit itu merindukan nikmat sehat, itulah, ya. Dan anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita hari ini juga masih diberikan oleh Allah kesempatan, ya, sehingga kita masih bisa bertemu di rekaman video ini, ya, untuk atau dalam rangka menuntut ilmu. Tayyib. Hari ini insya Allah akan kita lanjutkan mata pelajaran kita, ya, akhlak, dengan bab selanjutnya. Ya. Nah, sebelum ustazah masuk ke materi yang berikutnya, di sini ustazah mau memberitahu, ya, kalian sudah melewati ujian PTS 2, ya, tengah semester 2. Nah, itu sudah kalian lewati baik ujian praktek maupun ujian tulis. Di sini ustazah mengucapkan jazakumullahu khairan untuk anak-anak ustazah yang sudah mengumpulkan ujian praktek dan ujian tulis dan melaksanakan ujian tulisnya dengan tepat waktu, ya. Nah, jazakumullahu khairan sudah memberikan hasil yang terbaik, ya. Semoga kedepannya untuk anak-anak ustazah yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan itu bisa lebih ditingkatkan lagi belajarnya, ditingkatkan lagi semangat murojaah pelajarannya, ditingkatkan lagi rasa tanggung jawabnya agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan juga mengumpulkan tugas-tugas itu dengan tepat waktu, ya. Ini ustazah bicara nggak hanya pelajaran akhlak, ya, tapi untuk semua mata pelajaran, ya. Ustazah berharap anak-anak ustazah itu punya tanggung jawab mungkin tidak harus diingatkan oleh gurunya atau ditagih-tagih gitu, ya, mana tugasnya, mana ujian prakteknya gitu. Seharusnya anak-anak ustazah nih, ya, walaupun masih kelas 7 katanya, tapi ustazah rasa kalian sudah lebih dewasa, lebih bisa tanggung jawab. Oleh karena itu ustazah minta ya ditingkatkan lagi semuanya, ya, semangatnya, tanggung jawabnya seperti yang udah saya bilang tadi. Nah, Toyib, itu yang ingin saya sampaikan terkait ujian kemarin, ya. Lalu untuk ujian berikutnya semoga lebih baik dan tidak ditemukan lagi anak-anak ustazah yang sepele sama ujiannya, terus tidak menyiapkan bekal, contohnya tidak murojaah bekal. Nah, sekarang lagi masa pandemi atau daring, ya, kita online, itu bekal juga termasuk kayak
kuota internet atau baterai handphone mungkin gitu ya. Itu juga termasuk bekal. Jadi jangan ada lagi nanti ketika ujian berlangsung itu ada alasan habis paket ustazah atau baterainya habis ustazah gitu ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak menyiapkan bekalnya itu dari awal. Ya, udah di jalan baru tahu nih bekalnya itu udah nggak ada. Nah, gimana? Ya, jadi disiapkan bekalnya itu lebih lagi nanti di ujian berikutnya. Termasuk hal-hal seperti tadi yang sudah bilang ya, kalau murojaah pelajaran itu sudah pasti ya karena ujian. Lalu hal kecil kayak yang tadi sudah bilang itu kayak paket internet atau baterai handphone juga harus dipersiapkan. Paham? Nah, kemarin kita udah habis ya bab 10-nya. Sekarang kita masuk ke bab 11. Ya, kita udah masuk ke bab 11. Kita akan bahas adab-adab penuntut ilmu terhadap waktu. Coba yang pegang buku itu ada di halaman 127. Boleh silakan buka bukunya. Ya, adab penuntut ilmu terhadap waktu. Nah, kita coba lihat dari hadis ini dulu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia itu banyak tertipu dengannya. Ya, tertipu itu maksudnya bisa lalai gitu. Ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Apa aja yang apa itu dua nikmat yang manusia itu sering atau manusia itu banyak tertipu dengannya? Yang pertama, as-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan al-faragh, waktu luang. Ya. Jadi ini tolong digarisbawahi anak ustazah. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, kenapa nih katanya manusia itu banyak tertipu dengannya? Nah, yang pertama kita baca di sini ya. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita nih itu lebih mahal dari emas. Kenapa? Karena dia adalah kehidupan bagi manusia. Nah, bagi seorang penuntut ilmu nih, apalagi seorang penuntut ilmu ya, dia itu harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Ya, harus bisa bedain mana yang prioritas, ya seperti yang sudah sering bilang, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Artinya, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Contohnya, yang harus kita lakukan, yang prioritas, contohnya apa? Beribadah kepada Allah, lalu belajar, menuntut ilmu ya, seperti itu. Lalu ya, segala sesuatu yang bermanfaat. Ya, itu prioritas. Segala sesuatu yang bermanfaat itu prioritas. Nah, yang tidak prioritas itu adalah satu yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat. Nah, kita nih penuntut ilmu ada di tengah-tengah. Kita mau lakuin yang mana? Mau lakuin sesuatu yang prioritas, ya dalam arti kata dia itu bermanfaat, atau kita mau melakukan sesuatu yang
tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Nah, kita nih mau lakuin yang mana? Karena seperti yang hadis Rasulullah bilang tadi, kalau manusia itu banyak tertipu dengan dua nikmat. Yang pertama nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena kita sedang bahas adab penuntut ilmu terhadap waktu, maka kita bahas yang waktu luang, ya. Nah, contoh nih, contoh kegiatan yang kurang bermanfaat atau yang mungkin tidak bermanfaat yang banyak orang atau banyak penuntut ilmu itu sering lakukan, contohnya apa? Bercanda mungkin terlalu sering atau terlalu berlebihan gitu. Bergurau itu sama ya. Bermain-main. Nah, main-main ini bisa banyak cara ya. Contohnya mungkin main handphone. Ya, kalau anak zaman sekarang tuh mainnya main handphone ya, nggak keluar rumah tapi tetap up to date gitu ya, bermain-main di handphone. Nah, kalau misalnya main handphone dia itu lihat materi pelajarannya di YouTube, atau dia ngulang pelajarannya, murojaah pelajaran, atau mungkin dia setor hafalan, nah itu masuk ke sesuatu yang bermanfaat, ya enggak? Ya kan? Dia itu memanfaatkan waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat walaupun dia main handphone, ya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena dia main handphonenya, tadi saya bilang dia lihat materi YouTube, atau dia ngulang pelajaran, atau mungkin dia sedang setoran hafalan gitu. Itu termasuk memanfaatkan waktu dengan hal yang bermanfaat. Kalau main handphonenya lihat apa? Contohnya lihat novel online. Sekarang kan ada kan novel-novel online, main game-game yang sebenarnya itu membuang masa aja, membuang waktu aja, atau main lihat-lihat aplikasi sosmed yang lain gitu ya, cuman untuk baca-baca mungkin berita-berita yang gak ada manfaatnya ya. Itu termasuk kita itu tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Nah, tapi anak-anak ustazah di sini perlu digarisbawahi, mungkin kita nih sebagai seorang penuntut ilmu mungkin ada jenuh ketika belajar gitu ya. Mungkin sesekali kita boleh merefresh otak kita, boleh merefresh diri kita, pikiran kita itu dengan mungkin ya sedikit main beristirahat ya, mungkin dengan beristirahat atau melihat intermezzo seperti itu. Nah, itu tidak mengapa ya, asal tidak melalaikan ya. Di sini saya garis bawahi, mungkin sebagian dari penuntut ilmu itu pernah jenuh ya, jenuh dalam belajar, lelah gitu. Nah, maka boleh untuk lihat, contohnya lihat intermezzo, atau kan banyak tuh intermezzo kan. Nah, boleh lihat untuk merefresh lagi agar dia itu bisa lebih fokus ketika belajar ya. Mungkin sedikit intermezzo. Nah, tapi jangan sampai itu lalai ya. Jangan sampai itu buat dia lalai beribadah sama Allah. Dia nggak sholat jadinya gara-gara itu. Dia mungkin nggak ngerjain PR, nggak setoran gitu ya. Nah, itu yang harus kalian garis bawahi. Jangan sampai melalaikan dari kewajiban-kewajiban yang harusnya kalian tunaikan. Nah, siapa yang lalai terhadap waktunya nih? Orang-orang yang lalai sama waktunya, dia yang gak memanfaatkan waktunya dengan baik, itu semakin besar kerugiannya. Sebagaimana orang yang sakit rugi kehilangan kesehatan dan kekuatannya gitu. Karena sekarang kita lagi bahas waktu anak-anak ustazah nih ya, orang yang lalai, orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik itu semakin besar kerugiannya. Sebagaimana nih orang yang sakit, orang kalau sakit dia itu rugi karena dia itu kehilangan nikmat sehat.
nikmat kekuatan tubuhnya. Nah, seperti itu ya. Faham sampai di sini? Nah, selanjutnya. Seorang muslim yang terkumpul dari nikmat ini pada dirinya ya. Kesehatan badan dan waktu luang, maka seharusnya lah menunaikan hak keduanya. Nih, kalau kalian dikasih Allah, kalau kita nih dikasih sama Allah, diberi nikmat, dua nikmat ini sama kita, ya. Allah kasih kita nikmat sehat, Allah kasih kita nikmat waktu luang, maka itu kita seharusnya yang punya dua nikmat ini, kita nggak sakit, kita juga punya waktu luang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus menunaikan hak keduanya. Contohnya, kayak tadi kita dikasih waktu luang, maka haknya adalah kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Lalu nikmat sehat, termasuk kita menunaikan haknya itu, kita jaga kesehatan kita, jangan makan sembarangan, jangan tidur malam-malam mungkin gitu ya. Itu termasuk hak keduanya. Lalu apa? Bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Nah, salah satu ya ciri kita itu bersyukur atau enggak sama yang Allah berikan tadi itu, dua nikmat itu adalah dilihat nih, kita manfaatkan dengan baik enggak apa yang Allah berikan itu. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memanfaatkan keduanya untuk melakukan ketaatan dan meraih keridhoannya. Kalau kita dikasih nikmat sehat, nikmat waktu luang, nah kita yang pertama tadi harus apa? Harus menunaikan hak keduanya. Sudah? Nah, lalu kita juga harus bersyukur. Dan cara seseorang itu dilihat dia itu bersyukur atau tidak, nah dilihat apakah dua nikmat itu tadi dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan dan meraih keridhaan Allah, atau sebaliknya malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, itu ya. Kalau kita bersyukur, pasti kita akan memanfaatkan nikmat itu untuk melakukan ketaatan. Nah, sebaliknya, kalau merasa kita itu tidak bersyukur sama Allah, kita tidak bersyukur sama apa yang telah Allah berikan, pastilah kita akan melakukan atau kita akan memanfaatkan dua nikmat itu dengan sesuatu yang tidak membawa kita ke ketaatan terhadap Allah, ya. Paham sampai sini? Nah, jika kita menyia-nyiakan, maka ia adalah orang yang tertipu alias merugi besar dan bangkrut. Nih, orang-orang yang udah dikasih dua nikmat itu, nikmat sehat sama nikmat waktu luang, kalau misalnya dia enggak memanfaatkan waktunya dengan baik, maka dia itu adalah orang yang rugi besar. Ya, kenapa? Karena nih, saya jawab ya. Sebab kesehatan akan digantikan dengan sakit dan waktu luang akan digantikan dengan kesibukan. Ya, sampai di sini paham nggak? Harus jelaskan. Kalau kita yang nggak melakukan atau nggak memanfaatkan dua nikmat yang Allah berikan tadi itu dengan baik, nah Allah gampang saja nih cabut nikmat itu dari kita, ya nggak? Allah gampang aja nih, udahlah aku hilangkan, aku cabut nikmat ini dari engkau gitu. Udah. Bisa jadi nanti kita sakit, atau dari yang awalnya kita itu punya waktu luang, sekarang penuh dengan kesibukan. Nah, ya kan? Yang mana nanti jika kesibukan ini terus menerus ya, mungkin itu akan menjauhkan kita dari amalan yang mendekatkan kita sama Allah, iya nggak? Ya kan? Nah, kalau udah sakit pasti kita mau sehat, ya nggak? Tapi kalau udah sehat tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, itulah manusia ya, memang tempatnya salah, dan sebaik-baik kesalahan itu apa? Kullu bani adamin khata wa khairal khata'ina at-tawwabin, adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau misalnya
sekarang kita lagi dikasih 2 nikmat itu anak-anak ustazah ya, manfaatkan dengan baik ya selagi Allah kasih kita nikmat itu, karena nikmat itu kapanpun bisa Allah cabut ya, karena Allah pemilik segalanya. Allah bisa cabut kapanpun, dan Allah cabut dari kita, Allah akan berikan kepada orang yang lebih bersyukur. Paham? Nah, di sini seorang penuntut ilmu harus memanfaatkan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sudah jelaskan tadi ya. Ia tidak boleh menunda-nunda melakukan berbagai kebaikan. Ya, kenapa nggak boleh menunda-nunda? Karena bisa jadi Allah kasih nikmat itu sama kita sekarang, mungkin besok sudah dicabut. Mungkin salah satunya sudah ada yang dicabut dari kita, dari Allah gitu ya. Jadi kalau kita nih udah dikasih 2 nikmat itu, terus tergerak pengen melakukan kebaikan, nah jangan ditunda-tunda, lakukan aja gitu. Karena kita nggak tahu kan kapan Allah, kapan pemiliknya itu ngambil dari kita ya. Karena kita ini cuma dipinjemin kan sama Allah. Karena Allah pemiliknya, Allah berhak nyabut itu kapan aja dari kita. Paham ya? Di sini ada hadis. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau itu seorang musafir atau orang asing atau seorang musafir. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Wa kana ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ya, di sini ada artinya. Saya bacakan ya. Mungkin ini kurang jelas ya. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai seorang asing atau seorang musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Nah, karena kita semua itu harus mempersiapkan diri kita ya, karena kita semua itu akan termasuk orang-orang penghuni kubur ya. Semua orang pasti akan mati, semua manusia itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu Ibnu Umar pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah nunggu pagi hari. Dan jika engkau ada di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakit dan hidupmu sebelum matimu. Nah, di sini maksudnya anak-anak ustazah, kalau kita ada di pagi hari, nah maka lakukan seluruh kebaikan yang ingin kita lakukan, seluruh amalan yang kita ingin lakukan dengan tujuan mendapatkan ridho Allah ya. Karena kita nggak tahu kan, ada nggak yang tahu kapan dia mati? Nggak ada kan? Bisa jadi dia pagi hidup, sore dia sudah meninggal. Bisa jadi dia sorenya hidup, paginya dia sudah tidak ada. Ya enggak? Nah, makanya kita itu disuruh kun fid dunya. Jadilah engkau di dunia ini gharibun au 'abiru sabilin, orang asing atau seorang musafir ya. Seorang musafir pasti dia akan pulang kan. Nah, kita ini di dunia sudah cuma sebentar aja. Untuk apa kita di dunia? Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah ya. Juga kita di dunia ini untuk mempersiapkan bekal, ya enggak? Untuk apa sih kita di dunia ini? Untuk mencari harta yang banyak gitu? Kalau memang iya, lihat orang yang sudah meninggal. Apakah hartanya dibawa atau ditinggal? Ditinggal. Berarti bukan. Kita di dunia ini bukan untuk mencari harta yang banyak, karena semua itu akan ditinggalkan. Tetapi kita di dunia ini untuk mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan amalan kita, amalan terbaik kita untuk bekal supaya kita itu bisa masuk ke surganya Allah, supaya Allah ridho sama kita gitu ya.
Jadi itu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang bilang, kami kan masih kecil ustazah, kami masih kelas 7 loh ustazah gitu. Anak-anak ustazah bilang ya, kehidupan dan kematian itu di tangan Allah. Kita semua manusia nggak ada yang pernah tahu kapan kita akan meninggal. Ya. Mau dia kelas 7, mau dia kelas 8, mau kelas 9 atau sudah sebaya ustazah saja itu sangat mungkin untuk pergi dari dunia ini. Ya. Jadi jangan mendalilkan atau jangan bahasanya, jangan beranggapan kalau kalian masih kecil berarti kalian gak perlu melakukan hal-hal seperti ini. Kalian gak perlu mempergunakan waktu kalian dengan baik gitu. Kalian gak perlu merawat kesehatan kalian. Enggak ya, tapi mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang, kalian sudah tahu hukumnya, kalian sudah tahu nikmat itu bisa diambil sama Allah. Allah itu pemilik segalanya. Ya. Jadi gunakan semua yang telah Allah berikan itu dengan baik di jalan-jalan yang mana jika amalan itu kita lakukan itu bisa menambah ketaatan kita sama Allah. Paham ya? Jadi mulai dari sekarang, insya Allah nanti semakin tua, semakin besar, semakin dewasa itu sudah terbiasa. Ya, paham? Jadi saya rasa sampai di sini dulu ya materi kita nih, sampai hadis ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di minggu depan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh tanya Ustazah di WhatsApp. Dan kalau ada yang salah dari perkataan Ustazah mohon ampun sama Allah. Dan Ustazah minta maaf sama kalian kalau misalnya ada yang menyinggung atau melukai hati kalian. Ya, Allahu a'lam bishawab. Allah yang paling tahu semua kebenarannya. Naktafi, subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakunallahu khairan, kataballahu lakun ajran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.